Puji Tuhan, Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, kita sudah melewati tantangan yang seru, yaitu di tengah hujan lebat tetap kita bisa hadir ya untuk beribadah kepada Tuhan. Beribadah ini penting sekali. Anda bisa belajar firman Tuhan, bisa dari YouTube, bisa dari televisi, bisa dari buku, whatever. Tapi beribadah itu adalah merasakan hadirat Tuhan. Amin. Makanya jangan jauh dari ibadah, jangan jauh dari persekutuan orang percaya. Nah, saya melihat begini, dalam keadaan tantangan ke depan Bapak Ibu sekalian, saya melihat ini dunia tidak menjanjikan hal yang baik, tetapi firman Tuhan selalu memberikan harapan. Amin. Dan dunia akan tergonjang-ganjing, dan itu firman Tuhan gak bisa ditengking-tengking. Firman Tuhan katakan, satu kali lagi aku memberikan janji, aku akan goncangkan langit, bumi, darat, laut, aku akan goncangkan apa yang dapat aku goncangkan, supaya nyata apa yang tidak tergoncangkan. Dan saya yakin firman Tuhan ini adalah satu landasan yang tidak pernah tergoncangkan, dan orang yang berdiri di atas firman Tuhan tidak akan tergoncangkan. Amin. Amin. Katakan amin. Nah, jadi firman Tuhan inilah the book of life. Di mana ini tinggal menunggu saatnya saja, waktunya. Orang-orang akan percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang akan menyembah siapa Yesus yang sebagai juru selamat bagi kita semua. Amin. Saya pergi ke Israel, itu orang Yahudi itu orang yang paling sulit untuk menyembah Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, dan mereka masih percaya bahwa Sang Mesias itu akan datang yang pertama kalinya. Saya punya koneksi, saya punya network dengan mereka, dengan orang-orang Yahudi, baik network dengan orang-orang di negara-negara Arab di sana. Mereka katakan unbelievable. Anda mungkin gak percaya, dalam setahun 2 tahun ini sekelompok demi sekelompok orang percaya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan mereka. Ini saya katakan percepatan. Katakan percepatan. Ayo katakan sama-sama percepatan. Saya mau bicara soal percepatan. Dari hari ini yang tercatat sudah 17.000 lebih orang Yahudi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka sudah menjadi penginjil-penginjil yang hebat. Memberitakan kabar baik kepada orang lain. Bagaimana kita yang udah jadi orang Kristen? Bagaimana kita yang sudah puluhan tahun sudah menjadi orang Kristen? Yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah menyelamatkan kita di atas kayu salib. Pergerakan ini saya katakan, percepatan yang gak bisa dihitung lagi dengan matematik kita. 2 gerakan yang saya lihat ke depan. Kita jangan terlambat Bapak Ibu sekalian. Indonesia jangan terlambat. Kita gak mau jadi orang yang terkemudian. Kasih kita harus menyala kepada Tuhan. Kalau saya pergi ke Turki, saya suka menangis. Kenapa Turki, negara Kristen pertama, sekarang jadi negara terhilang? Kalau di sana nggak tahu perasaan tuh gimana, kayak kasih itu udah hilang gitu. Ngomong sama orang juga kayaknya udah nggak ada kasih gitu. Dari 75 juta penduduknya hanya 3.000 orang percaya. Dan begitu sulit untuk beribadah kepada Tuhan di sana. Kita sebagai orang Indonesia yang sudah diselamatkan, kita ngerti. Ada kuota yang diberikan kepada Indonesia. Kuota ini kita harus pakai sebaik-baiknya. Nah, pernah beberapa bulan yang lalu, saya waktu itu di kota Bangkok ada konferensi internasional para hamba-hamba Tuhan. Yaitu Global Proclamation yang dihadiri oleh 4.000-an pendeta dari seluruh dunia. Jadi inilah seminar yaitu Healthy Pastor, yaitu
hamba Tuhan yang sehat, healthy church, gerejanya sehat, dan healthy community, komunitasnya pasti sehat di lingkungannya, sekitarnya. Waktu itu, nah ini akan diadakan di Medan nanti tanggal 3 akhir bulan Maret, akhir Februari ini. Kita buat acara ini 1.000 hamba Tuhan dari seluruh Indonesia di Medan. Kita akan mentraining 20.000 hamba Tuhan di seluruh Indonesia. Waktu itu ketika di Bangkok, kita berkumpul, saya makan siang dengan hamba-hamba Tuhan dari Malaysia. Ada 6 orang hamba Tuhan Malaysia, ada yang orang India, ada orang Chinese, ada orang Melayu. Satu orang berbicara pada saya begini, Pastor Daniel, you are so blessed. Anda sangat diberkati karena Anda tinggal di Indonesia. Saya merenung statement dia, kamu diberkati karena kamu tinggal di Indonesia. Kalau mau tukeran saya di Malaysia aja nih. Karena rada ribet di Indonesia nih. Apa-apa demo aja melulu. Setuju gak setuju demo. Ada sepak bola kalah menang demo. Tapi perkataan ini menusuk ke dalam sanubari saya. Dan saya kata nih, kamu juga diberkati karena kamu tinggal di Malaysia. Terus satu orang pendeta ngomong lagi ke saya begini, no, different. Kita hidup dengan waktu yang berbeda. What do you mean? Kata saya. Maksudmu apa? Di Indonesia pintu anugerah masih terbuka. Jangan sia-siakan. Don't be late, dia katakan. Kom, ini kata-kata saya. Kata-kata ini seperti menemplak roh saya. Bangun dari tidur. Begitu banyak orang Kristen yang namanya koma secara spiritual. Hidup padahal mati, mati padahal hidup. Bisa dia terbaring padahal hidup, detak jantungnya ada, cuma yang bisa gerakin jari doang. Dia katakan gini, the door will be closed. Ada saatnya pintu itu kan tertutup. Saya melihat bukan konteks politik, bukan hanya politik, kita ngelihat juga bahwa ini gejolak sudah muncul. Apa yang udah dialami juga di sini sudah terjadi, pernah. Bukankah itu sebetulnya alarm? Suatu alarm buat kita. Bahwa kita nih harus sadar bahwa waktu anugerah ini masih terbuka, namun singkat. Kita lihat secara eskatologi ini kita hidup di akhir zaman. Dari tadi pagi saya topik berbeda-beda. Bahwa kita melihat tanda-tanda zaman. Di dalam Matius 24 semua tanda-tanda mengenai permulaan penderitaan pada zaman baru. Itu Matius 24. Itu semua sedang terjadi. Kita sedang memasuki satu era yang disebut zaman baru. Zaman baru. Dan kita memasuki yang namanya the seventh day. Seperti Advent aja. Hari yang ke-7. Kenapa hari yang ke-7? Di dalam firman Tuhan bahwa 1000 tahun itu sama dengan satu hari. Dari zaman Adam ke Abraham 2000 tahun, Abraham kepada zaman Yesus 2000 tahun, dan kita sudah 2000 tahun. Menginjak tahun yang ke-7. Tahun 2017 ini bisa bergandengan dengan tahun Ibrani. Tahun 2017 adalah tahun Ibraninya
5777. 5777. Disebut tahun Ayin Sahin. Bagi orang Yahudi, wow, something extraordinary. Sesuatu yang sangat luar biasa akan terjadi tahun ini. Menunggu tahun spesial ini, mereka harus menunggu 1000 tahun yang ke depan lagi, gak mungkin. Ini disebut the year of perfection, tahun kesempurnaan. 5 artinya, 5 artinya grace, 7, triple 7, tahun ini triple 7. Inilah tahun Sabat, ini tahun pedang, peperangan, ini tahun tuaian jiwa besar-besaran, dan ini tahun kita bertobat. Repent, the year of repentance, berbalik dari jalan yang jahat. Karena ini tahunnya Tuhan. 777, wah Bapak Ibu sekalian. Tanda-tanda di langit semakin nyata. Tanggal 23 September 2017 yang akan datang bisa muncul, NASA mengeluarkan pengumuman akan muncul the star of Bethlehem. Bintang Bethlehem bisa muncul kembali. Itu Virgo, Wahyu 12. Itu seorang perempuan, tanda-tanda besar di langit. Yang ada 12 bintang di kepalanya. Di mana ada matahari di pundaknya, ada bulan di kakinya. Wah, ini sesuatu yang sedang terjadi, ramalan yang saya nggak ngerti. Ini akan juga menggemparkan dunia, komet sedang akan menubruk bumi, whatever. Itu mungkin bisa juga isu, tetapi ada juga penelitian-penelitiannya. Tetapi kita tahu bahwa tanda-tanda ini ada pada kita ketika kita hidup saat ini. Dan tidak terjadi lagi zaman engkong kita. Lagi zaman papa kita dulu. Ada 2 gerakan yang saya melihat ke depan, yaitu gerakan doa orang-orang kudus. Itu menyatu. Dan itu akan terjadi. Dan sedang terjadi. Dan yang kedua adalah gerakan orang-orang kudus, yaitu mengadopsi, gerakan mengadopsi. Apa itu? Nanti saya jelaskan. Nah, mari kita lihat klip dulu. Ini kita sedang membuat satu gerakan secara tingkat nasional. Dan ini klip promonya yang memang belum sempurna, kita akan sempurnakan lagi. Kita akan pakai berbagai cara, dengan sosial media, dengan TV, radio, dan sebagainya. Dan ini ternyata sudah menyebar sampai bukan hanya di Indonesia, sampai ke bangsa-bangsa lain. Pada tanggal 25 Mei mereka akan mengadakan doa bersama. Dan untuk Indonesia kita sebut Indonesia One. Kenapa One? Itu di dalam firman Tuhan Zakaria 14 ayat 9. Coba kita buka dulu ayatnya, baru kita lihat movie-nya. Zakaria 14 ayat yang ke-9. Jadi kita sedang mengikuti zamannya Tuhan, ya. 1, 2, 3. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Mari kita saksikan. Bapa, malam ini Tuhan, kemuliaan-Mu dicurahkan kepada kami semua. Itu yang membuat kami jadi satu. Ya Tuhan,
Hambamu tahu kunci penuaian yang utama dari penuaian itu adalah unity. Umat Tuhan di Indonesia dalam persekutuan sebagai tubuh Kristus menyadari dan menerima perbedaan sebagai berkat Tuhan. Kita mau jadikan panggung ini menjadi mesbah. Mesbah atas seluruh bangsa Indonesia. Satukan kami ya Tuhan. Jangan biarkan kami tercerai-berai ya Tuhan. Tetapi di dalam kebersamaan kami ya Tuhan, di dalam kesatuan kami, nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan ya Tuhan. Baru klip ini disebar belum sempurna. Bisa disambut oleh berbagai kota. Amerika 14 kota akan siap. Bukan hanya satu gereja. Gereja akan berkumpul. Dan bukan hanya orang Indonesia. Orang Indonesia mengundang orang Amerika. Di Australia mereka sudah responi. Di berbagai bangsa-bangsa sudah. Saya percaya ini kegerakan Tuhan. Tidak ada orang yang sanggup. Saya pun gak sanggup. Saya hanyalah hamba. Saya hanya berkata kepada Tuhan, jadikan aku karpet merah Tuhan untuk kedatangan. Injak-injak aku. Supaya gereja-gereja bisa berjalan menyambut kedatangan Tuhan. I don't mind, saya gak cari posisi. Saya benar-benar gak cari posisi. Saya gak buat organisasi baru. Tetapi saya ingin mengikuti apa zaman Tuhan saat ini. Apa perkenanan Tuhan hari ini. Apa yang dapat saya lakukan hari ini. Dan saya gak mau lakukan yang biasa seperti 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, tahun lalu. No, sesuatu yang baru. Kenapa? Dua hal yang akan terjadi. Kenapa saya katakan dua hal yang terjadi? Yang pertama adalah gerakan doa orang-orang kudus dalam kesatuan. Kedua, gerakan orang kudus akan melakukan misi. Doa dan misi harus selaras. Apostolik dan profetik harus bersama-sama secara paralel. Coba kita lihat di dalam gerakan doanya. Di dalam Yakobus 5 ayat 16 sampai 18. Yakobus 5 ayat 16 sampai 18 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, jadi bukan gerakan doanya, tapi orangnya benar nggak? Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yang doa sih nggak kurang, di mana-mana juga orang berdoa. Di gereja-gereja setiap pagi juga ada doa. Doa puasa seminggu sekali ada. Tetapi doa orang benar ini saints, namanya orang kudus. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya bersyukur ketika Anda tadi lihat ada satu peristiwa. Waktu itu para pemimpin berkumpul bersama-sama, tidak ada rekayasa, tidak ada rundown, siapa yang mau berdoa. Saya cuma jadi timekeeper aja. Waktu itu gereja Katolik, Romo Agus, dia mengatakan sesuatu yang luar biasa. Dia adalah mungkin Romo Katolik yang hadir menjadi minoritas di tengah orang Protestan, Pentakosta, karismatik. Dia katakan ini waktunya untuk bersatu.
Gereja Katolik ingin bersatu dengan gereja Protestan. Padahal dulu seperti minyak dan air. Perintah Paus saat ini bersatu. Dan kita ingin ada pokok doa secara nasional yang dibuat bersama-sama. Katolik, Protestan, Pentakosta, Karismatik. Yang kita kan banyak alirannya. Bala Keselamatan, Ortodoks, Advent, Baptis. Kalau Katolik masih mending gitu kan, pausnya satu. Kalau kita kan beragam, banyak tokohnya. Dan untuk mempersatukan itu bukan hal yang mudah. Di dalam Yohanes 17 Yesus itu 4 ayat berbicara mengenai kesatuan. Kalau kita pakai gadget kita buka firman Tuhan, hanya satu pasal yang merahnya banyak, itu Yohanes 17 dan Yesus berbicara mengenai kesatuan. Kesatuan itu tidak bisa direkayasa. Kesatuan itu hanya bisa terjadi kalau kita ada kerendahan hati. Saling merendahkan hati satu dan yang lain. Doa orang benar, gak sombong. Doa orang benar bukan akunya. Dia katakan dia akan berharap kepada Tuhan. Biar namamu yang dipermuliakan. Doa orang benar bukan ambisinya. Doa orang benar bukan hanya keinginannya. Doa orang benar, jadilah kehendakmu. Datanglah kerajaanmu Tuhan. Jadilah kehendakmu. Di Tasikmalaya, di Indonesia, seperti di sorga. Doa orang yang benar ini enggak mudah. Enggak mudah. Sometimes di dalam gerakan kesatuan, saya enggak tahu apa salahnya istri saya tahu. Kadang bisa sampai enggak tidur karena pengumuman salah atau apa salah. Ada kata-kata yang menyakitkan, saya harus datang kepada maaf. Padahal bukan salah gue. Itu kesalahanku. Sakit Bapak Ibu sekalian, sakit mengakui kesalahan yang tidak kita lakukan. Tapi itulah sebetulnya karakter Yesus ada pada para pendoa syafaat. Tidak cepat-cepat tersinggung. Enggak disenyumin karena mungkin asarnya lagi sakit gigi jadi gak bisa senyum. Tersinggung. Bagaimana dia bisa menjadi doa orang benar di hadapan Tuhan? Sebentar-sebentar tersinggung, sebentar-sebentar marah. Ini yang khotbah nih gak benar nih, menyakitkan, itu nyinggung gue. Bisa juga begitu. Gimana doanya bisa benar di hadapan Tuhan? Terus ayat berikutnya. Elia, yuk baca 1, 2, 3. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Bayangin, Elia sama seperti kita tapi doanya bisa menyentuh sorga. Bisa menciptakan hujan, bisa stop hujan. Wow, kita para pendoa syafaat sekarang nih kalah sama pawang hujan. Keok ilmunya sama pawang hujan. Seperti tidak ada power. No, saya katakan itu sedang datang. Itu akan datang. Kalau saya katakan kalau kita bisa kita ada sebagaimana ada saat ini itu karena doa-doa orang percaya. Amin. Indonesia tetap aman, terkendali meskipun empot-empotan. Suasana yang mengerikan ketika malam Natal sampai tahun baru tanggal 2 itu sebetulnya wow. Wow. Itu di negara-negara lain letusan terjadi di mana? Di Indonesia. Aman, tentrem loh jinawi. Tapi bukan berarti kita tuh tenang, nyantai, kayak gak ada apa-apa. Kita waktu itu gerakin doa.
Menara doa 24 jam di mana-mana harus doa. Jangan lagi peristiwa Natal doa ditiadakan. Nah, eta mah setan jadi ngeunah we pisan. Karena sibuk Natal doa ditiadakan. Astagfirullahaladzim. Berapa kali kita ngalami Natal kelabu. Natal berdarah. Doa tuh gak bisa dikurangi. Gak bisa dikurangi porsinya. Doa itu nafas, nefes. Nafas hidup orang benar. Gak doa berarti gak nafas. Kurang oksigen. Tidak doa berarti tidak hidup, mati. Secara rohani mati. Nah ini Elia sebetulnya sama seperasaan dengan kita. Apa spesialnya? Ayat berikut. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi ini spirit seperti ini akan terjadi. Akan terjadi. Siap gak siap ini akan terjadi saya katakan. Kuasa doa yang akan mengguncangkan langit. Itu harus dimulai dari pemulihan pribadi. Karena doa orang yang benar, bukan doa yang benar. Doa orang yang benar. Yang kedua, jadi kuasa Elia ini sedang dicurahkan untuk menyambut kedatangannya di hari-hari terakhir. Nah terus yang kedua kita lihat di dalam Malaki 4 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Menjelang hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Perhatikan kata-kata ini. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Oh, I will strike the land with a curse. Maksudnya apa? Aku akan mengutuki bumi. Loh, ini kan hubungan orang tua dan anak, bapak dan anak. Ya. Lagi itu kan urusanku. Kenapa dengan urusan bumi? Karena Tuhan gak mau broken covenant namanya. Perjanjian yang putus. Kembali. Pemulihan keluarga. Tetapi yang kedua, level yang kedua. Itu adalah hati Bapa kembali kepada anak-anaknya, itu maksudnya apa? Kita memiliki hati Bapa sorgawi melihat jiwa-jiwa sebagai anak-anak kita yang terhilang. Saya nyetir dari Bandung masuk Tasikmalaya kemarin. Memasuki beberapa perempatan, pengkolan, lampu merah. Tadi juga saya melihat anak-anak naik motor itu gak pakai helm. Paling saya lihat umur 11-an. 12 lah. Gak lebih dari itulah. Yang pertama dia pasti gak punya SIM. Yang kedua dia pegang rokok. Biasanya yang penduduk setempat gak kelihatan, orang luar yang ngelihat. Bahasa Perancisnya teu katingali. Yang pertama melawan hukum. SIM dapat umur 18 tahun. Bagaimana dia bisa ada di jalanan? Bagaimana dia tidak pakai helm? Melawan hukum adalah satu pijakan untuk kuasa gelap. Ketidaktaatan kepada hukum, dia pasti juga ketidaktaatan kepada orang tua. Tidak hormat kepada orang tua. Saya waktu itu pergi ke Belitung,
Belitung Timur, di tempatnya area rumah Pak Ahok di sana. Saya sering ke sana dulu. Lalu saya bertemu dengan kepala-kepala desa, dan kepala-kepala desa itu dekat dengan saya. Karena saya bergerak ke desa-desa di sana, dan lalu kepala desanya ngomong ini, Pak, tolonglah Pak, Bapak bikin penyuluhan di desa kami. Penyuluhan apa? Untuk anak-anak. Maksudnya kenapa anak-anak? Anak-anak di desa kami, umur 9, umur 11, umur 12, umur 13, mereka udah ngisep-ngisep lem. Maksudnya ngisep lem apa sih Pak? Ya supaya ini mereka jadi fly. Oh begitu. Lalu mereka bisa minum obat komiks gitu campur bir. Obat batuk. Maksudnya supaya apa Pak? Supaya fly. Jangan heran kalau di desa kami umur 11, umur 12 tahun anak-anak udah mukulin mamanya. Wow. Kata saya, kalau saya biasa ngelihat anak-anak soalnya di sekolah minggu terus. Cantik-cantik, lucu-lucu, culun-culun gitu kan. Tapi bagaimana dengan yang di luar sana? Terus saya tanya berapa banyak Pak anak-anak seperti ini? Rata-rata. Apa jadinya bangsa kita ke depan? Kalau kita nggak perhatikan anak-anak ini. Apakah anak-anak kita yang culun ini yang jadi raksasa ke depan? Sementara lingkungannya banyak yang nggak benar. Berapa waktu yang lalu ada banjir bandang di Garut. Saya pergi ke Garut, saya menolong orang-orang di sana. Kaget, saya pergi ke desa-desa di pinggiran das itu, daerah aliran sungai itu, di kampung itu. Bahasanya, anak-anak mudanya, anak-anak kecil udah duduk nongkrong di situ sambil ngerokok umur 8 tahun, 9 tahun. Nggak salah nih. Mari kita lihat keluar. Kita punya hati Bapa enggak? Mungkin kita pikir, ya itu kan anak tetangga, ngapain dipikirin? Anak orang lain. Kalau kita nggak punya roh Elia, yang gitu nggak kelihatan. Yang penting keluargaku selamat, anakku selamat. Apa kata firman Tuhan? Ini tuntunan bagi saya sebagai seorang penggerak. Saya punya network ratusan kota, mau diapain? Emang doa terus? Enggak. Ada gerakan orang-orang kudus. Lukas 14, kita buka Lukas 14. Ini waktu yang begitu singkat. Tuhan memberikan gambaran kepada saya, Tuhan memberikan teguran juga kepada saya. Tuhan memberikan satu tuntunan kepada saya untuk saya bergerak. Tuhan memberikan kepada saya sesuatu yang merubah hati saya, meremukan hati saya. Saya dulu orangnya egois, boro-boro mikirin yang begitu. Garut tenggelam dulu. Emangnya gue penduduk Garut, gue juga gak mau tahu. Saya pergi ke Sinabung, saya pergi kemana. Saya melihat rakyat, waduh Tuhan. Saya pergi ke Sinabung, bukan Sinabungnya, bukan. Bukan gunung Sinabungnya yang meletus. Saya tahu ketika saya pergi ke desa apa yang terjadi. Orang HIV, AIDS banyak di sana. Apakah ini hukuman Tuhan? I don't know. Tuhan memukul bumi sehingga musnah. I will strike the land with a curse. Aku bawa kutuk. Kenapa Tuhan gunung ini meletus terus menerus, gak stop? Bertobat. Ngaku orang Kristen. Mabok-mabokan, free sex. Tempat prostitusi di mana-mana. Nah, apa rencana kerja Tuhan ke depan? Kita lihat di dalam Lukas 14 ayat 15.
Mendengar itu berkatalah, ini temanya, ini apa tuh perikopnya di atas, perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Waduh, ini buat saya nih benar-benar, wow Tuhan, tolong saya supaya jangan sampai dibuat nggak mudeng gitu. Melek secara rohani. Firman Tuhan tetap firman Tuhan dan ini berbicara sesuatu. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Katakan segala sesuatu sudah siap. Semuanya udah disiapkan Tuhan. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan. Ngurusin properti terus. Ngurusin harta terus. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan. Lembu itu berbicara kerja, kerja aja terus. Kita seperti kerja di bawah kutuk. Padahal kita ini kerja tapi diberkati. Bukan kerja di bawah kutuk, beda. Kerja ini kita, karena memang kita harus bekerja. Firman Tuhan kata enggak makan kalau enggak kerja. Tetapi kalau di bawah kutuk dia ngejar kekayaan, kerja, pekerjaan jadi ilah. Tuhan nomor 2. Yang ketiga, yang lain lagi berkata aku baru kawin karena itu aku tidak dapat datang. Kawin gak salah, tetapi ini soal kedagingan, kesenangan. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Wah, ini komunitas yang kita nggak suka nih. Kita disuruh pergi ke segala jalan, lorong kota dan bawalah kemari orang miskin. Miskin itu bisa miskin secara rohani, bukan miskin jasmani doang. Orang-orang yang cacat rohani. Dan orang-orang yang buta rohani juga. Dan orang-orang lumpuh rohani harus dituntun, harus dijemput. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, go, pergi ke semua jalan. Gak ada alasan. Go, pergi ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk. Karena rumahku harus penuh, katakan rumahku harus penuh. Empty space itu bagian kita. Kita bisa lihat gedung, tapi kita bisa lihat satu kapasitas sorga itu harus dipenuhi. Ayat 24 ini mengerikan kalau kita baca terus. Sebab aku berkata kepadamu tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Tuhan lagi nggak butuh orang yang berdalih-dalih. Karena aku nggak bisa Tuhan, aku nggak bisa ngomong, padahal dia cerewet. Orang lagi nggak butuh khotbah, orang lagi butuh kesaksian. Who you are, what are you doing? Orang lagi melihat kita, orang nanti ngelihat kita keluar dari gereja juga dilihat orang. Lu ke gereja rajin, and orang akan melihat what are you doing? Apa yang sedang Anda lakukan? Care to somebody. Perhatikan orang lain. Nah, saya bukan sekedar khotbah, bukan Bapak Ibu sekalian. Ini saya mau memberitakan hati Tuhan. Dan itu meremukan hati saya dulu. Meremukan hati saya dulu. Tahun 2012 yang lalu, Tuhan gerakan apa yang saya harus lakukan ke depan selain gerakan doa ini. Save one soul. Waktu itu tahun kemarin kita bagikan kartu itu.
itu 1 juta kartu sudah dibagikan. Kartu Save One Soul. Hasilnya, apa yang terjadi? Saya nggak tahu hasilnya apakah 1 juta, I don't know. Saya nggak tahu. Tetapi apa yang kita tabur, saya begitu sepanjang tahun kemarin, saya suruh angkat kartu ini. Mungkin di sini juga ada, saya ngelihat masih ada nih kartu ini. Ketika orang mengangkat kartu ini udah habis stoknya 1 juta. Ketika orang mengangkat kartu ini, saya punya dokumentasinya di foto atau di video, orang nangis, Tuhan mama mertuaku belum, anakku belum percaya Tuhan. Wah itu tangisan. Dan yang luar biasa itu adalah siapa yang kita tuai banyak? Para pelacur, penari striptis, pemilik nightclub, pembunuh bayaran, geng-geng motor. Orang-orang di jalanan itu punya spesialisasi khusus. Anak rohani saya yang satu ini luar biasa, dulunya dia pengguna narkoba dan penyalur penari striptis, bayangin. Cewek-cewek dia jualin. Dia sekarang sudah sekolah teologi dan udah jadi pendeta. Dalam waktu yang singkat dia memenangkan banyak jiwa. Minggu lalu dia bersaksi, Pak puji Tuhan satu nightclub yang besar sekali di Jakarta sudah tutup karena pertobatan ownernya. Ini bukan karena Ahok ini karena pertobatan. Setelah itu dia katakan silahkan nightclub ini mau dipakai apa, tempat ibadah juga boleh. Wow, saya melihat siapa dia dulu, sampah masyarakat. Siapa mereka dulu? Saya masih ingat kata-kata mereka. Kepada saya ngomong begini, Pak, kami sudah terlambat. Maksudnya apa? Saya katakan kalian akan dipakai Tuhan. Pak, sudah terlambat. Nasi sudah jadi bubur. Dia katakan, tenang. Tuhan kita bisa ciptakan bubur jadi beras kembali. Tuhan bisa daur ulang. Sampah itu bisa jadi emas. Dan sekarang itu sudah terbukti. Mari kita saksikan video ini. Kita sebut gerakannya My Home One. Saya berharap nanti one day mereka akan ke sini. Mereka akan membentuk tim untuk menjangkau orang-orang di lorong-lorong, di jalan-jalan. Supaya rumah Tuhan itu penuh. Mari kita saksikan. Dulu saya hancur karena memang berasal dari keluarga yang hancur juga, broken home. Saya dulu adalah mantan seorang pecandu, di mana kehidupan saya diselingi dengan tindakan kriminal karena rasa kecanduan saya dan saya harus mengkonsumsi narkoba setiap hari. Saya berlatar belakangkan hamba Tuhan, tetapi dalam pelayanan saya menjauhi Tuhan, di mana alternatif yang Tuhan sediakan saya pergunakan untuk saya merusak anak-anak muda, terutama perempuan. Saya seorang anak hamba Tuhan, tetapi saya terjerumus oleh pergaulan yang tidak baik. Saya ikut minuman-minuman keras, bahkan saya menggunakan obat. Saya dulu penari striptis juga dan kerja malam. Saya ribut sama bapak dulu.
Saya belajar ilmu hitam tinggi-tinggi cuma satu tujuan, buat bunuh Papa. Karena saya benci banget sama Papa saya, karena dari kecil hidup saya sering dianiaya oleh Bapak. Bahkan ketika saya dewasa, saya dituduh selingkuh sama ibu saya kandung sendiri. Saya adalah seorang yang mencari duit dari dunia malam, penyalur wanita, penghibur, dan juga saya penjual narkoba. Saya hidup di dalam dunia premanisme. Saya sering pukul orang, bahkan saya berapa kali membacok orang. Saya ingin merusak generasi-generasi yang ada. Hello, darkness, my old friend. Karena kekuatan Tuhan Yesus, saya bisa dipulihkan dari yang dulunya hancur dan sekarang sudah berubah. Berkat kasih karunia Tuhan, Tuhan masih kembali mengasihi saya, dan Tuhan tetap mengasihi saya, dan saya kembali untuk melayani Tuhan. Tuhan mengasihi saya, dan sampai saat ini Tuhan masih menolong saya, dan saya tetap mengikut Tuhan. Saya bertemu Tuhan ketika memang saya lagi dalam keadaan mabuk. Saya bersenang-senang sama teman-teman saya. Saya tidak mau menjalani hidup yang seperti ini lagi, dan saya mau menjadi seorang pelayan Tuhan. Setelah saya dipulihkan Tuhan, saya dipercayakan untuk melakukan pelayanan di salah satu tempat di Jakarta Utara. Saya mendampingi anak-anak remaja dan anak-anak kecil untuk bermain seperti futsal, bermain musik, dan juga saya melakukan penjangkauan terhadap mereka. Ketika saya dipulihkan, saya punya beban bagi generasi yang ada di Indonesia, mereka yang sudah terbuang. Kami rindu mereka juga mengalami hal yang sama seperti kami, dipulihkan oleh Tuhan, dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya merasa sekarang di dalam Tuhan saya benar-benar merasakan hal yang terbaik, yang paling terbaik ya dalam hidup saya. Tuhan memberikan saya satu karunia yang saya tidak pernah terpikir sekalipun bahwa Dia memberikan karunia ini dalam hidup saya. Saya sekarang sudah berubah, dan saya sekarang menjadi orang yang peduli akan masyarakat, akan lingkungan yang ada, dan saya ingin menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar saya. Saya sekarang ditempatkan di daerah Sunter, Jakarta Utara. Di sana tempat pemukiman yang sangat kumuh. Tetapi di sana saya ingin menjadi berkat, saya ingin memancarkan kasih Kristus di sana, di mana saya peduli kepada anak-anak yang tidak mempunyai orang tua, kepada anak-anak jalanan, kepada janda-janda miskin, dan kami berbagi kasih di sana. Tujuan hidup saya sekarang, bagaimana saya yang terutama bisa membuat bangga keluarga, dan tentunya saya akan terus berusaha untuk membagikan kasih ke orang-orang yang mengalami hal yang sama seperti saya dahulu. Yang saya lakukan saat ini ialah memperdayakan orang-orang yang sudah bertobat dan sudah dimenangkan oleh hamba-hamba Tuhan. Sekarang yang saya lakukan adalah penjangkauan kepada anak-anak muda, orang-orang preman, anak-anak jalanan, orang-orang yang dulunya hidupnya hancur seperti saya. Saya merasa terbeban. Kalau saya bisa diselamatkan, mereka juga harus bisa diselamatkan. My Home One adalah alat Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ada begitu banyak orang-orang yang latar belakangnya mungkin sama seperti kami. Kalau kami sudah dipulihkan, bagaimana dengan mereka? Mereka membutuhkan kasih Allah. Dan My Home One ini adalah sebenarnya satu wujud kasih Allah. Adalah tindakan nyata bahwa kita harus hidup di dalam kasih. Visi My Home One adalah peduli akan sesama, bergerak ke seluruh Indonesia, menjangkau akan setiap orang-orang yang terlupakan. Melalui My Home One, saya menjadi mengerti apa arti kekristenan itu yang sebenarnya. Kita dipanggil untuk menjadi penuai-penuai menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita mau persembahkan tuaian besar jiwa-jiwa. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. My Home One adalah suatu gerakan menjangkau anak-anak muda yang terhilang. Itulah sebabnya adanya My Home untuk bergerak menjangkau mereka, mengembalikan kembali mereka ke jalan yang benar, ke jalan yang Tuhan inginkan untuk mereka. My Home One membawa asa kepada yang kehilangan pengharapan. Membangkitkan putra-putri Indonesia untuk menjadi generasi unggul, generasi patriot. Sudah saatnya gereja melakukan sesuatu yang berbeda pada akhir zaman ini. Di masa kedatangan Yesus Kristus yang kedua, inilah pelayanan di mana Tuhan Yesus sendiri ada di dalamnya. Salam kehidupan.
Ya, intinya mereka butuh father. Siapa yang mau adopsi mereka jadi anak-anak kita? Saya seorang pribadi yang diubahkan Tuhan, saya pengkhotbah, saya udah 30 tahun khotbah. Tapi diremukan oleh Tuhan dalam beberapa waktu ini aja. Lu pelayanan begitu-begitu aja. Aku mau curahkan roh Elia di dalammu. Apa yang saya lakukan? Saya adopsi mereka jadi anak-anak saya. Beberapa di antara mereka pelacur itu udah di STT sekarang. Saya mau pergi mengunjungi mereka, saya bangga kepada mereka. Dan mereka, beberapa di antara mereka, nanti 8 bulan lagi keluar. Dan beberapa di antara mereka sudah melakukan penginjilan kepada preman-preman yang topnya. Bahkan di dalam penjara sekalipun di Nusa Kambangan, dan mereka kalau keluar mereka udah jadi penginjil hebat. Mereka memuridkan di dalam penjara. Beberapa di antara mereka udah jadi pengkhotbah ternama. Saya biasanya masuk TV nasional khotbah di beberapa TV nasional. Direktur programnya berkata pada saya, Pak, bolehkah saya minta anak-anak Bapak saja lebih populer katanya. Wah, saya lebih bangga kata saya, anak-anak saya dipakai lebih lagi. Karena memang kalau subuh itu saya pikir subuh siapa yang nonton, bukan orang Kristen, bukan. Tetapi orang yang baru pulang dugem, orang yang ribut dengan suami istri, orang yang baru pakai narkoba itu subuh-subuh masih melek. Orang yang mau bunuh diri, dan itulah dia berkhotbah. Oh, anak-anak saya itu berkhotbah di situ dan menjangkau banyak jiwa. Mereka butuh father. Dan mereka akan jadi father buat yang lain. Mari kita bangkit berdiri.